Om suka seri 5 mulai dari tahun 98, sejak seri E39. Dan Om pernah punya warna biru, biru kasih. Lalu setelah E39 ada seri E60. Nah, seri ini istilahnya yang lampu kipas belakang. Om sempat hunting tapi entah kenapa nggak pernah dapat yang serp di hati. Jadi E60 Om kelewatan, nggak pernah punya. Dan setelah E60 masuk ke seri F10, Om dapat barang yang cukup kinyis-kinyis, dan ini edisi diesel. Kalau SUV diesel kita akan sering ketemu di lapangan, di jalan. Tapi kalau sedan diesel mungkin agak jarang. Nah, kita bisa nyobain BMW seri 520 diesel kali ini. Kita mulai dari fisiknya dulu. Belakang dulu ya, biasa ke depan, kali ini belakang dulu deh. Tampilan dari belakangnya Om terus terang paling suka di antara seri-seri 5 yang lain, karena Om ini kesan bebeknya, kesan keker gedenya dapet, tapi kesan sportinya juga kental banget ya. Di sini dipertegas dengan dia kasih LED sepanjang lampu belakang. Dan buat informasi aja, tipe yang sedang kita review ini seri 520 diesel yang 2013. Jadi dia sudah ada sedikit facelift dari versi sebelumnya. Jadi F10 sendiri itu di launching mulai dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013-nya dia ada facelift sedikit. Ini kebetulan kita punya 2013. Di belakang dia sudah punya 4 sensor parking. 1, 2, 3, 4. Jadi buat teman-teman yang mau parkir nggak usah terlalu khawatir, karena sensornya juga sensitif sekali ya. Dia punya 4 level lah ibaratnya. Yang satu dia bunyi tapi masih hijau, setelah hijau orange, setelah orange merah. Nah kalau merah itu berarti kita udah deket banget sebenarnya. Jadi walaupun nggak ada kamera mundur, tipe ini kalau untuk parking assist atau membantu kita untuk parking sudah cukup mumpuni. Ya di tengah seperti biasa logo kebangsaan. Terus dia punya knalpot semuanya di sebelah kiri. Ada 2 knalpot, dua-duanya di kiri. Nah, jadi biasa kalau knalpotnya di kiri, lubang tempat isi bensinnya adanya di sebelah kanan. Itu biasanya begitu. Kalau misalnya lubang isi bensinnya ada di sebelah kiri, knalpotnya biasanya ada di kanan. Nah, sama BMW, bagian belakangnya ini dibikin lapisannya ini banyak banget, super senang. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seolah ada 7 lekukan. Nah, lekukan ini fungsinya untuk membuat kesan kesan muskular atau kesan berotot itu kental. Dibandingkan dia cuma polos-polos nanang-nanang doang. Nah, ini sama BMW dibikin 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita masuk samping. Bagian kaki-kaki atau bagian ban. Untuk peleknya sendiri standar bawaannya ini masih bawaan standar. Om lebih suka itu ringnya sih cuma ring 17, tapi dia sudah balut dengan ban yang cukup tebal. Dan bannya ini kalau bawaan dari sononya itu sudah teknologi RFT atau run on flat tire. Jadi kalaupun misalnya suatu saat amit-amit kita punya ban itu bocor atau pecah, dia akan tetap bisa jalan. Jadi relatif lebih stabil dan lebih aman kalau kita di tol. Sobat senang. Handle door, handle-nya keren, artistik banget menurut Om. Jadi modelnya cakep, di tengahnya dikasih list chrome ya.
Dan kalau malam atau kalau gelap dia ada sensor, ketika ini kita buka sedikit di sininya akan ada lampu. Jadi seolah-olah kayak memberitahu, oh di sini loh tempat lubang tangannya sobat gitu. Ini akan ada lampu nih kalau malam, kalau gelap. Sekarang terang dia otomatis nggak akan nyala. Oke. Masuk ke list jendela. List jendelanya dibalut sama, ini dibilang chrome tapi chrome-nya satin. Chrome satin itu artinya chrome yang nggak terlalu kinclong. Jadi nggak norak-norak amat ya. Jadi chrome tapi dia agak semi ngedok gitu. Kalian bisa lihat, cakep banget. Full keliling jendela, kanan kiri sama, nggak ada yang dianaktirikan. Oke, bagian bawah ini seolah-olah kayak side skirt. Tapi sebenarnya enggak. Ini nggak ada body kit sama sekali, nggak ada side skirt sama sekali. Tapi BMW bikin seolah-olah kalau dilihat sekilas ini kayak body kit, sobat senang. Keren. Spionnya modelnya Om suka ya. Gede tapi agak runcing sedikit, nggak kotak-kotak banget supaya nggak terlalu nge-jeep nih mobil, karena modelnya sendiri sedan bukan jeep. Nah, cuma sama BMW tipe ini lampu sennya tidak ditaruh di spion, tapi lampu sennya ditaruh di bagian samping depan, kasih list chrome sedikit, lalu ada lampu kecil. Ini fungsinya buat lampu sen pengganti yang ada di sini ya. Keren. Jadi supaya bagian ini menurut Om nggak kosong-kosong amat. BMW sih pintar. Terus yang Om suka, urat bodi sampingnya ini sobat, waduh, tegas banget, keras. Kalau biasanya dia bermain hanya untuk di garis-garis yang halus, kali ini dia bukan hanya bermain di garis tapi benar-benar dilekuk dia supaya kesan ototnya itu kental banget. Kalian bisa lihat, oke? Sampai ke ujung ini, ya. Ya, bagian lampu depan untuk seri ini dibikin agak sipit sedikit, tapi tidak kecil-kecil banget, sobat senang. Ya, sama BMW dibikin ini sudah ada kombinasi antara LED, HID xenon, sama dia juga sudah punya lampu siang. Jadi lampu siang tuh bahasa gampangnya begitu kalian kontak mesin, kita nggak perlu pencet tombol apa-apa, dia kan sudah nyala sendiri. Cuma bagian fog lampnya dia masih bolam biasa, tapi walaupun bolam biasa ini sih cahayanya sih kalian nggak usah khawatir, terang banget. Ada juga sensor parking di sini, di depan ada 4, kayak kanan 2 kiri 2. Di sini ada washer, jadi kalau misalnya lampu kita kotor, ini yang berfungsi buat nyuci ya. Sekarang bagian grillnya seri ini dibikin BMW lebih lebar daripada seri-seri sebelumnya. Fungsinya jelas, untuk mengalirkan udara lebih banyak ke dalam, dan dari sisi estetika juga lebih keren, sobat senang, karena dia punya grill itu semakin gede tapi tetap gedenya terukur ya, itu membuat dia kesannya lebih gahar, lebih maco. Bagian depan bumpernya ini sama BMW dibikinnya agak cenong masuk ke dalam. Mungkin Om Heri bisa shoot dari sebelah sana, keren, dibikin cenong masuk ke dalam. Nah, kelihatan Om Heri ya, biasanya kan orang lurus atau bahkan cembung ke depan, kali ini sama BMW dibikinnya cekungnya masuk ke dalam. Keren banget. Dengan masuk ke dalam ini dia ingin benar-benar menunjukkan agresivitas daripada grill depan. Di bagian bawah ada honeycomb-honeycombman bawaan dari BMW-nya. Sebelah sana ada fog lamp. Ini sih kalian kalau misalnya mau nambah lampu buat HID tambah-tambahan sih masih ada space di sini. Dan ini masih bawaan. Om nggak ada tambahin body kit sama sekali. Salah satu yang bikin Om jatuh cinta sama BMW seri ini adalah dia punya mesin. Kalian bisa lihat ini, bodi sebesar ini itu 3/4-nya atau hampir full ketutup sama mesin. Di cover diesel di sini, ada twin turbo juga di sini. Jadi kesan ruang kabin mesinnya ini rapi, nggak ada kabel-kabel berseliweran. Nah ini ciri khas mobil Eropa yang Om suka ini lah. Ya, dia punya kabel-kabel rapi banget. Terus di sini ditambah kayak besi ya, besi penyangga supaya lebih kokoh dan lebih kuat. Semuanya tercover. Mantap kan?
Dan udah pasti dia juga sudah ada shock breaker buat kap, jadi nggak perlu cari-cari tongkat lagi buat disangkut-sangkutin. Sobat Senang, mobil mahal masa pakai tongkat. bagian depan kap depannya kita bisa sama-sama lihat, sama BMW dikasih 4 garis ular, kanan 1, kanan 2, kiri 1, kiri 2. Jadi dari depan ini secara uratnya kelihatan ada 4 titik. Mungkin Om Heri bisa ngambil dari kiri agak kanan supaya kelihatan shadow atau bayangan uratnya ini mantep banget ya, tetes. Jadi dia bikin uratnya nggak tanggung-tanggung, nggak malu-malu, jadi bener-bener keras begini di mobil. Nah ini tempat bensin yang tadi Om bilang, dia nggak ada pakai tombol-tombol, jadi kalau kalian punya kontak itu dinyalain, dia otomatis buka. Begitu kalian kontaknya dimatiin, ini otomatis tutup. Bagian atas itu ada antena sharp buat radio, dan itu menjadi ciri khas BMW. Dia memang kelihatan lebih sporty dan kekar. Dan tipe ini juga sudah dilengkapi sama sunroof, lumayan gede. Kalau dari jangkau orang dewasa sih sekitar 3 jangkau, cukuplah buat konsumsi matahari dan cahaya masuk ke kita punya kabin. Oke, Sobat Senang, ini kuncinya. Kebetulan Om Hoki masih dapat 2. Kuncinya sih simple ya, minimalis. Ya biasanya Om taruh di sini, sebelah kanan ada lubang, tek. Dia udah kiles pastinya. Mantap. Begitu nyala, AC langsung otomatis nyala. Jadi jangan khawatir, oh rusak ya, kagak. Memang begitu Sobat Senang, jangan norak deh. Jadi untuk tipe-tipe begini, begitu kita pencet tombol start stop, setirnya akan turun ke posisi settingan, AC nyala, audio nyala, langsung begitu. Nah, kalau untuk lampu, kalau ini kan posisi mati. Kalau kalian mau enak langsung ke sini auto. Kalau auto itu begitu kalian masuk terowongan gelap-gelap, agak-agak senja, dia akan nyala sendiri. Tapi begitu cahaya cukup, dia akan mati. Nah, ini untuk fog lamp. Kalau yang ini untuk pengaturan keterangan lampu yang ada di sini, lampu yang ada di kabin, mulai dari speedometer, ini segala macem. Nah, ini bisa disetting keterangannya lewat sini. Ini seperti biasa ya, AC sebelah bagian supir, di situ AC untuk ke atas supaya kacanya nggak terlalu panas. Di sini ada speaker Twitter. Aksen wood panelnya di sebelahin sama satin chrome, mewah, tidak norak. Oke. Lalu sudah soft touch semua tentunya. Mobil barunya 1,2 M, nggak ada yang plastik-plastik KW-KW, Sobat Senang. Nah, biasanya BMW tipe ini material ininya itu sering lengket-lengket, sering ngelotok lengket-lengket. Itu penyakitnya. Kebetulan punya kita sih masih segar ya, syukurnya penyakitnya. Nah, kalau ini buat supaya jendelanya, power window-nya terkunci semua, jadi bocah-bocah untuk keamanan. Ini dicetek, nggak akan bisa buka kecuali dari supir. Kalau ini kray belakang. Kita tes ya, kita tes. Om Heri, coba pegangkan, liatin ke kray belakang. Saya mau pencet. Sudah, tek sedikit. Hai, siap. Nah, ganteng maksimal. Naik lagi bro, sedap. Oke, saya pegangin dulu Om Heri. Om Heri duduk mana, saya di belakang dulu ya. Pintunya kurang kencang. Oke, saya masuk, balik lagi sini tadi. Ini kray, ini seperti biasa. Power window-nya pastinya all auto ya. Kalau ini buat pilih kanan kiri, spion mana yang mau diatur. Ini biasa buat ngatur spionnya. Kalau ini untuk retract gitu. Kalau misalnya cetekan ini kalian geser ke kanan ya, geser ke kanan, begitu kita gigi mundur, begitu kita pindah ke gigi mundur, kaca spionnya akan turun ya. Lihat, Om pindahin ke gigi mundur nih, set. Nah, turun dia. Tapi kalau kalian nggak mau naik turun, ya berarti
dia punya apa, tombol yang di sini jangan di sebelah kanan tapi di sebelah kiri. Nah dia nggak akan mundur, nggak akan turun-turun sendiri gitu, jadi kita bisa ngatur sesuai kebutuhan kita. Masuk ke setirnya ya ampun mantap banget ya, dia tidak dilapisin kulit-kulit tipis ya. Kalau kulit-kulit tipis tuh mewahnya bohong doang, 2 tahun doang, setelah itu biasanya dia ngelotok. Kalau ini enggak. Oke, setirnya keren, cukup gede, cukup keker. Di sebelah kanan ini settingan untuk audio, telepon, angkat telepon, bluetooth ya. Ada mode dan ada pilihan buat radio di sini atau track. Kalau kita putar, yang pindahnya yang di sana tuh sobat senang. Nah, kalau udah mau oke, pencet aja. Nah, pindah sendiri dia. Ya, Om lanjut bagian setirnya kayak begitu. Dari sebelah kiri cruise control. Mau nambah kecepatan atau enggak. Ini ada apa, klakson. Terus kalau dari MID-nya sih sederhana ya, sederhana tapi mantep. Nah, ini juga ada dia ngasih tahu nih dalam misalnya posisi bensin kita, lihat bensin Om padahal tinggal segini ya. Tapi dia bisa mengestimasikan ini masih bisa 121 kilo untuk kalian harus ke pom bensin. Padahal tinggal segini nih semua senang. Jadi diesel ini memang terkenal yang seri ini itu irit banget. Diklaim 1 liter itu bisa untuk 19 kilo, atau kalau kalian isi full tank bisa sekitar 1300 kilo, which is full tanknya itu sekitar 70 literan lah sobat senang. Oke, sebelah kanan ini ada indikator untuk suhu mesin panasnya. Ini netral, parking, posisi gigi. Nah, ada efisiensi dynamic, ini berarti Om punya position lagi di convert. Dia ada sport, convert, dan eco pro. Kalau eco ini lebih irit lagi dia. Asal kalian ngegasnya juga pakai perasaan, nggak barbar. Oke, ini kita coba pakai eco. Nah, kalau pakai eco jangan lupa di sini nih di bawah start stop engine ini ada tombol juga nih, tombol untuk namanya auto stop run. Jadi kalau ini kita nyalain, lampunya nyala, dia nggak akan mati sendiri. Kalau ini kita matiin, nggak nyala lampu, kalian lagi jalani mobil, terus lampu merah, berhenti, kalian jangan kaget kalau mobil ini mesinnya akan mati sendiri. Kalau di Honda tuh kayak Honda Vario ya, kan ada tuh teknologi begitu. Kau tahu ya Mary? Ya kan, jadi kalau kau berhenti sedikit dia mati kan, kau gas lagi dia nyala lagi. Nah, cuma kalau di mobil kita ini di posisi lampu merah kita rem dia mati. Begitu kalian longgarkan injek remnya, mesinnya akan nyala lagi. Cuma menurut Om kalau cuma lampu merah biasa sih agak terganggu ya. Agak terganggu dengan hidup mati mesin begitu, sayang aja. Kecuali kalian kita udah tahu nih, wah ini macetnya agak lama nih, nah, baru kita matiin. Sebelah kiri ini tuas buat lampu sen, kanan kiri dim dan lain sebagainya. Terus yang ada tombol ini buat ini nih, buat pindah-pindah ini nih. Nah tuh ada pilihan-pilihan kilometer, bensin gitu. Jangan kebalik. Kalau di Eropa kan sebelah kiri lampu, sebelah kanan untuk wiper. Nih, wiper dan teman-temannya. Sedangkan kalau di Jepang sebelah kanan sen, sebelah kiri wiper. Lalu masuk ke display. Displaynya nggak terlalu gede tapi sudah cukup mumpuni. Nah ini dia lagi siap-siap buat baca sensor parking ya, siap-siap buat baca sensor parking karena tadi kita ke gigi reverse atau gigi mundur. Untuk settingannya sendiri dia sudah joystick, jadi kita bisa nyeting dan ngeliat di sini menunya pakai settingan keren lah menurut Om ya. Vehicle information ya, efisiensi dynamic dia bisa baca tuh. Keren. Kisi-kisi AC-nya yang tengah gede ya, ada lampu hazard di situ, ada untuk central lock di sini. Nah ini untuk pengaturan suhunya mau cenderung lebih ke dingin atau ke anget. Nah jangan di merah nih, ini sebaiknya di biru supaya dingin. Yang ini CD changer. Lalu di bawah dia sudah dual zone kanan kiri.
berbeda. Dan enaknya lagi yang kanan, yang kiri ini bisa dimatiin sama sekali tuh, jadi tinggal kanan aja bisa. Oke, di tengah ini ada konsol. Nah, ini giginya seperti ini, dia sudah ada. Nah, ini untuk stabilizer ya, ini jangan di offin, dinyalain aja, kecuali kalian mau rally, ini dimatiin gitu. Ini ya, ini tadi buat ngatur sport, convert ataupun eco ya. Ini untuk parkingnya, bunyi-bunyinya kalau kalian terganggu dimatiin, tapi sebaiknya dinyalain buat keamanan. Ini auto hold, jadi kalau misalnya kita di lampu merah pencet ini aja, bisa nggak usah injak rem, dia akan mati sendiri remnya, akan ngerem sendiri. Kalau ini parking, jadi parkingnya udah nggak pakai tarik-tarik, nggak pakai injak-injak, tapi cukup dipencet aja. Jangan lupa sambil injak rem gitu ya. Ya, yang ini sih standar ya buat buka. Ada aux di situ, ada USB di situ. Nah, kalau ini buat tempat-tempat koin kecil lah. Oke. Nah, ini anunya lah, apa, laci depannya lumayan gede. Kalian lihat ya, aksen kulitnya, kulit soft touchnya dipadu padankan dengan kayunya. Kayunya juga kayu ori ini ya, bukan kayu tempel-tempel stiker, makanya teksturnya kelihatan tuh, kelihatan kasar. Terus dipermani sama chrome satin atau satin silver, ciami ya. Nah, ini sudah auto dim, jadi kalau lampu mobil belakang nakal terlalu silau, dia akan ngeredupin sendiri ya. Bagian atasnya seperti biasa, lampu kanan kiri. Ini untuk apa namanya nih, itu sunroof. Sampai lupa apa namanya, sunroof. Yang lainnya sih ini standar ya, standar buat ngajak-ngajak. Itu joknya juga untuk kepalanya ini sudah bisa auto ya, elektrik maksud Om, pencet dia naik turun sendiri gitu. Ininya juga naik turun sendiri. Belakang, woi, enak banget belakang, ngantuk. Kameramen tampan kita, Heri Pacemen. Oke, sobat senang, saya serahkan kameranya ke Heri. Silakan dilanjut, Heri. Siapa? Dan ini tinggal. Nah, ada bunyi kling ya. Itu tandanya kita belum pasang sabuk pengaman ya. Kalau BMW itu memang ciri khasnya tune bunyi pengingatnya itu masih bernada dan masih indah ya kan. Kan ada tuh mobil yang bunyinya ganggu mau tit. Om udah ilfil duluan tuh. Tapi kalau sekelas BMW, bahkan nada buat mengingatkan penumpangnya pun mereka pikirin gimana caranya nggak bikin orang bete. Oke, kita masuk ke driving experience. Duduknya ya Allah, ini mah kalau nggak kuat-kuat iman, kalian sambil nyetir bisa tidur nih, saking nyamannya di mobil. Jadi posisi badan sebelah mana pun enak banget nih, sobat senang, kayak di kursi pijit. Dia busanya terlalu empuk enggak, terlalu keras enggak, tapi tekstur bodi kita nyemplak banget begini, enak semua. Lalu pegangan setir juga nyaman, mantep gitu ya. Dan dia sudah elektrik untuk pengaturan setir, tilt steeringnya, teleskopiknya. Panjang banget. Kesyut nggak tuh, Om Heri? Panjang banget nih. Ya. Iya. Ini untuk teleskopiknya, lalu tiltnya bisa naik banget, bisa turun banget. Oke. Elektrik semua, enak banget. Tinggal kalian sesuaikan. Nah, jadi kalian di posisi terakhir nyetingnya seperti apa? Nanti kan kalau misalnya engine kita matikan kan dia akan ke posisi standar kan, naik banget supaya kaki kita keluarnya enak. Begitu mesin kita nyalain, dia akan kembali ke posisi terakhir kita nyeting. Keren.
apalagi tadi driving experience ya, dari sisi setir enak, jok enak, sudut pandang juga lumayan tercover semua ya. Om sih nggak ada ngerasa yang blank spot berlebihan di mobil ini, nggak, biasa aja. Dan menurut Om cenderung bisa terlihat semua nih, mulai dari spionnya enak, kacanya, depannya, kirinya enak semua. Kalau misalnya kabin terlalu gelap, kita bisa bantu dengan buka sunroofnya sudah otomatis semua, baik itu covernya maupun kacanya ya. Terus audionya ini masih standar bawaannya BMW, tapi Om suka suaranya, nggak terlalu lebay. Pas lah, menurut Om pas banget, mulai dari bassnya, treble-nya, mid-range-nya, menurut Om enak semua. Kalau untuk gas dan rem injekan itu memang sudah ciri khas BMW, dia memang agak berat, sobat senang. Om rasa alasannya untuk keamanan, untuk firm gitu, mantep. Jadi kalau terlalu ringan gasnya kan berbahaya tuh, bisa ngejambak di saat yang kita tidak inginkan gitu. Tapi kalau misalnya agak berat, itu benar-benar dipastikan kalau memang lu injek kenceng, artinya lu lagi pengen ngebut, bukan nggak sengaja keinjek kenceng. Saya rasa itu alasan BMW bikin gas dan remnya sedikit agak berat. Oke. Apalagi bagian armrestnya juga gede ya, dia menyatu sama tutup konsol. Terus bagian-bagian ini Om suka nih, keren. Bagian kokpitnya ini keren ya. Combo tuas koplingnya atau tuas giginya ini juga futuristik ya kan, ada digitalnya dikit gitu. Terus tombolnya juga keren, joysticknya juga keren, wood panelnya di sekeliling ini juga mantep. Nah, Om Eri sekarang gantian, kamu yang review. Oke, ini secara bangku belakang. Nah, bangku, jok. Jok. Bangku tuh kayu. Oh iya. Ini jok belakang. Ini dilapisin dengan kulit yang memang tebal. Memang premium ya Pak. Premium ya. Tebal dan ruas-ruasnya ini bagus. Ada yang robek nggak? Nggak ada bos. Ini bersih ini, rapi. Untuk ukuran mobil 8 tahun kulitnya masih begitu, artinya apa ya? Masih bagus punya ini bos. Padahal sudah 8 tahun ya? Iya. Mantap. Terus? Terus di sini ada tempat untuk penyimpan, bisa simpan botol minum. Oke. Nah ini botol minum kan, kita duduk santai di belakang, pejabat gitu kan bisa sambil minum-minum. Masa bawa botol minum ya? Iya dong ya. Iya dong. Nanti di house bos, di mobil. Masa pakai plastik ya? Iya. Benar-benar kantong botol. Terus apa lagi ada di belakang apa lagi nih? Kok bercuap-cuap aja suka-suka hati. Ini ada senderan kepalanya, ini juga lembut nih. Senderan Ini, kepala. ini namanya apa kalau orang Jakarta bos? Itu namanya bakpao. Ini kalau tidak Ya pokoknya itulah tempat senderan kepala, bener kau bilang tadi. tidak kuat iman ini, kalau duduk di belakang taruh kepala tidurin bos. Gitu. Iya. Itu udah benar, kalau duduk di belakang kau tidur tidak apa-apa. Dia duduk di depan tidur bahaya. Tapi nanti di depan tidak ada teman bicara kan, bahaya juga. Ada airbag juga ya di Ada dekat airbag ya. di dekat pilarnya itu. Iya pak. Tulang kanan kiri ada airbag, jadi buat keselamatan. Benturan keras balon keluar. Aman jadi Pak Bos di belakang. Kiri kanan, untuk tengah juga ada nih pak. Ada ya? Ya. AC ada, gimana AC-nya? AC-nya lumayan nih pak, lumayan dingin, bagus. Tidak ada bawa yang aneh-aneh ya. Segar ini mobil. Kalau posisi kaki kau Pace, begitu kau duduk lurus, coba duduk lurus, kau shoot kau punya kaki. Jarak antara kaki kau ke kursi depan itu sempit atau bagaimana? Luas ini bos. Luas ya? Tidak kan bisa gerak kiri kanan. Tapi ini lantainya agak kotor, tadi kita bekas main di. Nanti itu tugas semua ya. Tinggal dibersihin. Oke. Jadi belakang mantap lah ya, saya mantap belum pernah ini. duduk belakang ini. Oke, sobat senang, begitu dulu
Review singkat BMW 520 diesel seri F10, kebetulan yang punya kita tahun 2013. Mobil ini dulu barunya hampir 1,2 M, lebih tepatnya 1150 sampai 1170 kalau Om nggak salah ingat. Dan sekarang secondnya hanya 300 jutaan. Jadi sangat worth it, sangat value for money buat kalian yang memang kebetulan tabungannya cukup segitu tapi pengen ngerasain mobil rasa 1 M-an. Worth it banget bro. Mau cari apa lagi? Ya, senyaman 1,2 M tapi budget lu cuma 300 jutaan. Ini layak dipertimbangkan. Kalau bicara soal kekurangan versi BMW yang seri ini, Om belum pernah dengar ada isu-isu aneh ya, Sobat Senang. Baik dia punya kaki-kaki, dia punya electrical, terus dia punya mesin, apalagi ini kan ada yang bensin, ada yang diesel. Sama bensin juga nggak pernah Om dengar ada isu rewel-rewel ya, aneh-aneh juga nggak pernah ada. Jadi sangat layak dipertimbangkan tipe ini. Oke? Saya Om Senang dan Heri Pacemen. Hari ini sampai di sini dulu. Kita pamit dulu. Jaga kesehatan. Salam hormat buat keluarga dan